Bidang PPA 2, Bapak Eko Erivianto, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Lomba Cerdas Cermat Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Lomba Cerdas Cermat pada pagi hari ini walaupun secara online. Sebelum acara dimulai, kepada para peserta diharapkan untuk dapat menyesuaikan nama dengan format nama underscore unit menggunakan background LCC yang dapat diunduh pada link yang telah diberikan atau bisa didownload melalui grup WhatsApp, serta mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan. Sekali lagi, kepada para peserta diharapkan dapat menyesuaikan nama dengan format nama underscore unit menggunakan background Lomba Cerdas Cermat yang dapat diunduh pada grup WhatsApp, serta mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, Kepala Bagian Umum sekaligus membuka acara. Yang keempat, acara inti Lomba Cerdas Cermat. Yang keenam, penutup. Langsung saja kita menuju acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Bagian Umum selaku koordinator acara sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Rifai Yusuf dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Sekalian memperkenalkan MC-nya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pada rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Kepala Bidang PPA 1 Pak Heru Kutanto, kemudian Kepala Bidang PPA 2 Pak Eko Erivianto. Ini beliau adalah master-master yang menyusun soalnya. Kemudian juga rekan-rekan semua, segenap peserta ya dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah maupun rekan-rekan semua dari KPPN Palu, KPPN Poso,
KPPN Luwuk dan KPPN Toli-Toli. Pertama-tama lagi dan lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua diberikan kesehatan ya hingga saat ini sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Baik, terkait dengan kegiatan ini, simpelnya kita sebut dengan LCC ya, Lomba Cerdas Cermat dalam rangka Hari Bakti Ditjen Perbendaharaan tahun 2021. Ini merupakan program yang menurut kami sangat bagus sekali ya bagi kita semua untuk merefresh ya hard competence kita. Jadi hard competence ini gunanya untuk apa? Ya mungkin di samping ada IKU ya, ada IKU untuk capaian hard competence ya kita perlu refresh. Kemudian juga ketika asesmen ya untuk talent pelaksana maupun pengawas dan sebagainya ini juga hard competence ini penting. Terlebih peraturan-peraturan yang di ranah pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban ini juga cukup dinamis ya, sering ada update peraturan. Nah, inilah perlunya kita mungkin tidak bosan-bosan untuk merefresh ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita sehari-hari. Untuk kegiatan LCC lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng, ini tercatat peserta yang registrasi ada 31 peserta, 13 dari Kanwil, kemudian dari KPPN Palu itu ada 7, dari KPPN Poso ada 4, kemudian Luwuk ada 4 dan Toli-Toli ada 3. Jadi ini sebenarnya kalau pinginnya itu pesertanya bisa lebih banyak lagi karena dengan teknis menggunakan aplikasi Quizzes ini sangat memungkinkan lebih banyak peserta. Namun baik tentunya teman-teman kita yang lain mungkin juga ada kesibukan lain melaksanakan tugas sehari-hari di kantor ya. Jadi kita maklumi. Dari jumlah peserta yang cukup banyak ya, dari Kanwil juga cukup banyak ya. Ini tentunya pada pelaksanaan sesi kali ini tergantung dari kesiapan kita masing-masing dalam menyelesaikan soal-soal ya. Jadi nanti untuk tahapan di Kanwil kita akan pilih 5 mewakili Kanwil Sulteng. Untuk kemudian tahap selanjutnya ada tingkat regional Sulawesi dan akan diseleksi dengan regional-regional yang lain untuk menuju babak di level nasional, apakah final maupun grand final. Mungkin dalam pelaksanaan kali ini yang perlu saya tekankan ya, kita tekankan bersama-sama adalah pentingnya kita dapat menyelesaikan soal-soal ya melalui Quizzes ini tetap dengan integritas yang tinggi ya. Ini sudah merupakan salah satu nilai Kementerian Keuangan yang senantiasa kita internalisasi, senantiasa kita tanamkan dalam pelaksanaan LCC ini juga perlu kita tetap mengimplementasikannya. Saya kira demikian ya dalam kondisi masih pandemi COVID ya, PPKM luar Jawa juga diperpanjang. Mohon ya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dan dengan keterbatasan itu kita masih bersyukur bisa melaksanakan kegiatan ini secara daring. Baik, mohon open mic dan siap menyambut ya untuk acara ini. Saya ingin menanyakan kesiapan rekan-rekan peserta semuanya. Are you ready? Are you ready? Yes, ready. Yes, ready. Ayo Mbak Titin. Ready. Yes. Ready, Pak. Ready. Ready. Kebanyakan nonton UFC kayaknya. Baik, ya ini perlu kita ya bangkitkan semangat kita ya, nanti kita jangan lupa berdoa gitu ya untuk kelancaran pelaksanaan acara kita nanti. Dan
Sebelum kita buka, kita juga tidak lupa dengan jargon kita DJPB. Handal. 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 Kali lagi DJPB. Handal. Handal. Terima kasih ya, terima kasih atas antusias dari rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara LCC ini dan kita nyatakan kegiatan LCC tingkat Kanwil DJPB Provinsi Sulteng dibuka. Terima kasih, kami serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifai. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Sepertinya sudah tidak sabar ya wajah-wajahnya ingin mengerjakan soal LCC. Nah, untuk sebelum kita mulai, boleh saya panggilkan dulu rekan saya, rekan yang paling terkenal se-Sulteng Raya, Kodimul Wahdi. Yeay. Oke, gimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah baik Mas Mahdi. Alhamdulillah siap. Udah siap nih ngerjain soal LCC? Atau masih Sepertinya mau belajar dulu? Belum, Mas. Oh, belum. Sepertinya Belum siap. sudah tidak sabar Mas Mahdi. Iya, kayaknya udah nggak sabar ya, Ul. Iya. Untuk ngerjain soal-soal yang sudah disusun oleh panitia. Baik, sebelum kita mengerjakan soal, di sini saya akan membacakan terkait tata tertib kegiatan LCC pada pagi hari ini. Mohon izin untuk share screen. Untuk tampilannya apa sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian? Halo? Boleh di-unmute dulu? Oh, udah terlihat Ul untuk tata tertibnya, tampilan di layar? Sudah Mas, sudah. Sudah. Oke. Baik, mohon izin Pak Kabu untuk menyampaikan terkait tata tertib pelaksanaan lomba cerdas cermat, yaitu untuk yang pertama, ketentuan pelaksanaan. 1. Lomba cerdas cermat akan menggunakan aplikasi Quizizz dan Zoom yang sudah apa ya? Yang kedua, peserta dapat mengisi laptop atau HP dengan koneksi internet yang stabil. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu sekalian dapat mengecek kembali terkait koneksi internetnya. Kalau bisa stabil, jangan ada kendala lah. Terus yang ketiga, peserta diharapkan untuk menggunakan background LCC 2021 yang telah dibagikan melalui WhatsApp group. Jadi sudah disampaikan juga oleh MC untuk menggunakan background karena nanti ada sesi foto bersama. Terus yang keempat, peserta diharapkan menggunakan nama sesuai dengan yang telah terdaftar, yaitu nama Bapak Ibu yang asli, bukan nama samaran atau nama sayang lah dari pasangan mungkin. Jadi harus nama yang sesuai yang telah terdaftar oleh panitia. Terus yang kelima yaitu peserta dilarang untuk bekerja sama dengan pihak lainnya. Jadi ya untuk menerapkan nilai kementerian pertama lah, integritas. Tapi udah yakin lah kalau Bapak Ibu pasti bakal ngerjain dengan sendiri gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan penilaian. Yaitu yang pertama, LCC terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2 dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk tahap 1 terdiri dari 20 soal. Dan untuk tahap 1 akan diikuti oleh seluruh peserta yang telah terdaftar dan nantinya akan diambil 15 peserta terbaik yang akan melaju ke tahap kedua. Nah, kemudian untuk tahap kedua terdiri dari 20 soal juga.
Nah, tahap 2 akan diikuti oleh 15 peserta terbaik dari hasil tahap 1 dan akan diambil 5 peserta terbaik yang akan melaju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap tingkat regional yang akan dilaksanakan oleh kantor pusat. Nah, untuk penilaiannya sendiri itu secara otomatis oleh aplikasi Quizizz dengan memperhatikan ketepatan dan kecepatan dalam menjawab soal. Jadi yang dilihat itu adalah benar dan cepat dalam menjawab soalnya. Nah, adapun untuk 20 soal ini masing-masing memiliki waktu 30 detik dalam setiap soalnya. Jadi Bapak dan Ibu akan memiliki kesempatan yang sama dalam menjawab satu soal, yaitu 30 detik. Namun bukan berarti 30 detik itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Namun tetap memperhatikan ketepatan dan kecepatan dalam menjawab soal tersebut. Jadi nanti hasilnya otomatis akan muncul di aplikasi Quizizz. Mungkin itu aja untuk tata tertib pelaksanaan lomba LCC, lomba cerdas cermat untuk lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa disampaikan. Atau semuanya udah jelas? Halo? Kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Nah, siap untuk mengaktifkan kamera bagi seluruh peserta. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait tata tertibnya atau sudah jelas semuanya? Jelas. Jelas ya? Oke, untuk selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu sekalian dapat mengakses Quizizz melalui Google Chrome juga bisa. Mungkin dari sekarang sudah mulai akses. Gimana kalau sebelum memulai acara kita berdoa dulu Mas Mahdi supaya lancar. Oh, siap. Boleh. Silakan dipimpin Mas Mahdi. Mungkin masuk di sini dulu di quizizz.com-nya. Gimana, ada yang masih ada kendala mungkin bisa disampaikan. Nah, untuk selanjutnya, setelah mengakses laman quizizz.com, bisa dimasukkan kode permainannya, yaitu 534848. Dan jangan lupa untuk menggunakan nama sesuai yang telah terdaftarkan. Ini sudah 4 yang bergabung dengan kami. Sudah 6. Nah, udah pada semangat Ya, nih. banyak. Yang pada nggak siap nih. Nggak siap, udah Siap. pada siap untuk bikin soal. Kalau nggak siap ya nggak usah ikutan. Siap untuk bertanding. 13 peserta, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Apa ada yang belum join mungkin? 25. Kalau ada kendala bisa disampaikan ya. Dua puluh tujuh. 29. Wah, bentar lagi kita bakal mulai nih, Ul. Oh ya. Aulian jagoin siapa nih? Saya jagoin Pak Yogi. Siap. Kayaknya sama sih jagoan kita. Iya. Pak Yogi Makasih, Ul. udah gabung ya? Oh, siap. Semangat Pak Yogi. Kemarin kan udah Aman Pak Yogi. bareng kayaknya, Pak. Udah belajar bareng nggak sih? Oke. Baik, ini mungkin udah pada join ya. Sebelum kita memulai mengerjakan soal pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama, kepercayaan, keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mana ini sudah siap belum? Atau masih pengen belajar lagi? Kenapa terlihat Iya, terlihat kayaknya tegang gitu. semuanya ya? Iya. Nggak apa-apa, ini kita santai aja sambil ngerjain soalnya. Oke, gimana kita langsung mulai aja ya, Ul? Boleh, boleh. Oke. Apa ada yang belum siap? Kayaknya udah pada siap sih. Kemarin kan udah belajar. Sampai larut malam mungkin, Ul. Oke, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk soal yang pertama. Ayo, semangat. Ya, semangat. Wah, keren nih. Semangat, semangat. Oke. Wah, Wih, semangat. ya. Posisi pertama dipegang KPPN Palu. Wah, mantap. Oke, ini masih satu soal, tenang. Kita next ya ke soal selanjutnya. Nanti review soalnya akan kita sampaikan di akhir acara ya. Oke, siap. Oke, kita next ke soal yang kedua. Udah saya keluar ya. Oh ya, internetnya nggak bisa. Sepertinya ini tahu semua lah ya. Iya dong, pastilah. Ya, harap dikerjakan sendiri, jangan tanya kanan kiri. Oke, waktu habis. Wih, masih Wah, dipimpin oleh Ega. KPPN Palu Wah, masih KPPN Palu memimpin. dominasi. Siap. Oke, kita next ke soal yang ketiga. Padahal biar dikit-dikit rame sedikit. Oke, waktu habis. Wih, lihat Mas lagi. Fatir nih. Wih, Mas,
Siap Mas, salib Mas. Ayo. Ayo semangat Ayo semuanya. KPPN Lubuk, semangat. Oke, kita next ya. Geser Soal KPPN Palu. keempat. Oke. Wah, masih dipimpin Ega. Wah. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Soal kelima. Oke, waktu habis. Wah, ini KPPN Wih. Palu mendominasi ya, Mas. KPPN Palu mendominasi 3 besar. Kayaknya kemarin mereka belajar bareng nih. Oke, kita next ke soal Ini ke-6. nggak tengok-tengok kan ya? Iya. Wah, Pak Yogi. Wah, Pak Yogi, Urutan kedua, semangat Pak semangat, Pak. Yogi. Mantap. Oke, kita next ke Mantap. soal ke-7. Ini persaingan semakin ketat, Ul. Iya. Ayo Pak Yogi. Ayo, Pak Yogi. Cuma satu jawaban bisa terjawab. Coba. Ya, masih dipimpin oleh Mas Ega ya. Selisihnya tipis-tipis.
Sepertinya perlu ini apa namanya pesertanya untuk relax lah. Karena tinggal 4 soal lagi nih. Langsung aja ya. Oke, next. Bernafas dulu, Mas. Nafas dulu guys. Oke, tinggal 2 soal lagi. Kita next. Ini sepertinya pemenangnya tidak bisa diketahui ya. Biar Iya. lebih surprise nanti. Biar surprising. Oke, babak terakhir nih. Soal terakhir. Soal terakhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bendera diangkat oleh... harusnya yang bendahara ini tahu nih. Ya dong, Mbak Titin pasti tahu nih. Ini untuk pemenangnya belum bisa dilihat ya, karena mungkin kan ada sedikit gangguan koneksi ya di sini. Oke. Wah, selamat untuk pemenangnya. Wah, keren banget. Nah ini 1, 2, 3 dari KPPN Palu. Wis. gila, emang keren banget. Kapan Palu. Gak sia-sia ya kemarin belajar bareng. Udah tentiran, Mas. Iya dong. Wah, ini selamat buat 15 peserta yang akan melaju ke tahap kedua. Buat yang belum 15 besar jangan kecewa. Nanti akan ada kesempatan Bisa lainnya. bisa dibacakan Mas Mahdi? Oh, kita 15 bacakan ya. besarnya. Ini salah satu Oh iya. prestasi banget sih. Untuk peringkat pertama diraih oleh Wafik dari KPPN Palu. Wafik Wah, dari KPPN Palu. selamat. Hidup Mas Suranto. Untuk peringkat dua, Saya sangat bangga. Ega dari KPPN Palu juga. Palu, ya. Peringkat ketiga siapa, Ul? Salsabila Ananda dari KPPN Palu. KPPN Palu juga. Ini kayaknya satu tempat ya mungkin ya, kerjasama atau gimana? Iya ya. Kerjasama ya. Satu tempat di KPPN Enggak. maksudnya. Oh enggak ya, jujur Kita ya. percaya
Kalau mereka jujur, Mas. Oh iya dong, pasti. Jujur banget kayaknya. Kayaknya. Untuk peringkat keempat, Mas Fatir dari KPPN Luwuk. KPPN Wah, Luwuk. mantap. Nah ini Ul, untung dari Kanwil Sulteng ada yang mewakili Ul. Ada ini, 5 besar ini setidaknya. Ini emang pegawai teladan sih, kalau mungkin Bapak Masternya Kanwil. masternya Kanwil bisa dibilang. Siapa Ul Iya. kalau bukan? Pak Ranto. Untuk peringkat 5. Dan peringkat ke-6, wah Ardi dari KPPN Poso. Meskipun terbilang Poso. baru, tapi pengetahuan seputar dunia perben ya, dunia perbendaharaan itu sangat bagus. Ini terbukti peringkat 6. Untuk peringkat 7, Mas Alfon dari KPPN Palu. Wah, KPPN Palu lagi. Palu. Terus peringkat ke-8 ada siapa Ul? Siapa, Mas? Ada Jonanda. Jonanda atau itu. Jonanda dong. Jonanda dari Internetnya nggak Toli-Toli. stabil Wah, di sini. ternyata sinyal Toli-Toli juga bisa dibilang kuat ya. Nggak ada putus-putus gitu ya. Biasanya kan ada kendala sinyal ya mungkin. Untuk peringkat Kuat 9. untuk masuk 10 besar, Mas. Iya benar. Peringkat 9 Mas Didi Setiawan. Wah, dari KPPN Poso. Oke, selanjutnya peringkat 10 ada Mas Alan dari Kanwil Sulteng. Wah, alhamdulillah Ul ada yang Iya. mewakili selain Pak Tanta lagi. Untuk peringkat 11 ada Pak Agus dari Kanwil Sulteng. Dan untuk peringkat 12 ada Pak Akbar dari KPPN Luwuk. Dan peringkat 13 ada Pak Albert dari KPPN Luwuk juga. Peringkat 14 ada Rizal dari Kanwil Sulteng. Dan yang peringkat 15 penutup Pak Yogi dari Kanwil Sulteng juga. Wah, selamat untuk 15 peserta yang akan melaju ke tahap kedua. Ke-15 peserta. Yes. Gimana Ul? Ya, selamat kepada 15 peserta yang akan maju ke babak yang kedua. Ternyata KPPN Palu ya yang banyak muncul. KPPN Palu Pak, iya. Kenapa Kanwil 5 besar cuma 1 ya? Bang, KPPN Palu dapat ranking berapa aja Pak Kabu? Ya. 1, Ya, 2, ini 3 dipegang soalnya- KPPN Palu. Soalnya disusun oleh tim dari Kanwil gitu ya. Tapi memang sekali lagi ya terkait dengan integritas, tim panitia juga kita minta tidak mengeluarkan soal-soal yang disusun gitu ya keluar dari tim panitia. Jadi panitia dan seluruh peserta kita sama-sama menerapkan nilai integritas. Oke, lanjut silakan. Selamat Pak Yusuf. Sekali lagi selamat untuk 15 peserta yang akan lolos ke tahap selanjutnya, tahap kedua. Nah, buat untuk yang masuk ke peringkat 3 ini juga belum tentu nantinya. Bisa jadi nanti Pak Yogi yang Iya. peringkat 15 akan mewakili mewakili dan menyusul untuk ke peringkat pertama bisa jadi ya. Ini mungkin kayak Iya. pemanasan dulu untuk tahap yang pertama. Kita nggak tahu untuk tahap kedua siapa yang akan mewakili. Untuk Kanwil Sulteng dari 15 peserta ini akan diambil 5 peserta yang mewakili ke tingkat regional nantinya. Oke. Sekali lagi selamat buat 15 peserta. Silakan Mbak MC bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kepada peserta yang tidak lolos boleh meninggalkan Zoom atau boleh juga untuk tetap mengikuti kegiatan untuk mendukung rekan-rekannya di sini. Karena nanti di akhir acara juga akan ada review soal beserta jawabannya kalau misalnya Bapak Ibu semuanya penasaran. Benar. Sebelum live bisa kita foto bersama dulu.
Ya, Mas Madi siap? Siap. Aku nih nonton si Ayo. Alus kayak nonton aku. Dihidupkan dulu ya kameranya. Mungkin. Si Alus kayak nonton Hidupkan dulu kameranya. Lucu-lucu, aku enak kayak lucu-lucu. Oke. Minta lucu. Aja makna. 1, 1, 2, 3. Oh iya. Oke, sekali lagi. Enak. 1, 2, 3. Oke, lebih keras. Enggak ya, bukan ya. Kita dileboknya. Oke, sudah untuk dokumentasinya. Oh, enggak. Terima kasih buat Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi, yang ingin meninggalkan ruang Zoom, dipersilakan. yang ingin tetap di sini juga tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, mungkin biar lebih semangat, Ol, jargon DCPB. Jargon, Mas. Jargon ya, kasih tahu. Biar lebih semangat dapat hadiahnya, Mas. Mana Oma? Setuju tuh, Oma? Oke, kita jargon dulu nih buat biar lebih semangat. DCPB handal. Nggak sabar nih untuk ke tahap kedua. Silakan Ol, dilanjutkan. Ya, kepada 15 peserta yang lolos untuk bersiap-siap karena kami akan memulai tahap kedua. Apakah peraturannya masih sama, Mas Mahdi? Peraturannya masih sama. Oke, bentar. Bisa kembali memasuki kuisis Benar. kepada Bapak Ibu. Yang lolos ke tahap kedua bisa kembali mempersiapkan aplikasi web kuisisnya. Ya. Nah, untuk kode permainannya silakan bisa dimasukkan 962158. 962158. Hanya 15 peserta ya yang boleh ikut join. 15 peserta yang sudah lolos tadi. Ini semakin deg-degan kayak karena akan diambil. Semakin istri temannya Yogi, oke. Oke, 10 peserta, 11, 12, tinggal 3 lagi nih. 14, tinggal 1 lagi. 5 orang yang masuk nantinya akan mengikuti LCC lomba tingkat regional, yaitu tanggal 20 sampai 21 September yang akan diselenggarakan langsung oleh Direktorat PKN dan Direktorat APK. Betul banget. Jadi semangat mengharumkan nama Sulteng. Mantap. Ini tinggal 1 peserta lagi nih yang belum join. Siapa yang belum join? Siapa yang belum join dari Bapak dan Pak Ibu Ranto sekalian? sudah, Pak Ranto? Pak Ranto sudah dong. Sudah. Pak Yogi sudah. Satu lagi. Sudah. Satu lagi siapa ya? Kak Alphonse kayaknya, Kak Alphonse. Oh, Pak Saya Alphonse. Oh ya benar. Pak Alphonse belum gabung. Baik, kita tunggu dulu. Kita tunggu. Mungkin bisa dicolek Mbak Caca, Mbak Ega, Pak Alphonse. Alphonse kayaknya ragu, soalnya ada Kak Abed lolos. Oh, siap. Insecure ya jatuhnya. Ini kayaknya yang 15 peserta yang lolos semalam pada belajar kayaknya, Paul. Jadi mereka yakin. Iya. Udah yakin untuk mewakili Sulteng. Meskipun nanti yang akan diambil 5 peserta, tapi 15 peserta ini yang udah terbaik lah. Kalau dari KPPN Palu itu Mas Apengnya lagi tadi habis dari kamar mandi, bentar. kamar mandi, siap. Oh iya ya. Kita tunggu aja ya.
Ini kalau ibarat Indonesian Idol, ini udah masuk ke spekta sih, panggung spekta. 15 terbaik. Kebanyakan nonton Idol kau Madi. Itu dia. Oke, kita tunggu Pak Alphonse ya. Iya, kita tunggu. Barangkali nanti Pak Alfon ini yang calon juaranya soalnya. Oh, bisa jadi. Beliau pantas untuk ditunggu, Kak. Iya. Mungkin bisa minum atau nafas lah seenggaknya. Biar lebih rileks. Sambil nunggu Pak Alphonse buat join. Apa? Contekan di bawah saya, contekan. Mas Bon, Mas Abe. Mahdi, Ya. Mahdi sama Ao, Mas Apongnya tadi nggak sengaja ketik lift gitu. Keklik. Oh, keklik keluar. Iya. Oh gitu. Oh, bohong dia, bohong. Boleh join lagi? Boleh Bisa join join lagi? Kami tunggu. Atau mungkin kaget ya bisa masuk 15 besar gitu. Jadi excited untuk keluar gitu. Excitednya keluar ya. Kelihatan. Cek. Sombongan apa? Iya. Iya, Apa sudah bergabung Mas Alphonse? Oh, sudah gabung. Mungkin bisa langsung join kuisis. join-nya, Mas. Join. Oke, masih belum join ya? Sudah, Ul. Ya. 15 peserta sudah join. Bisa langsung kita mulai ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tarik nafas dulu. Oke, iya, tarik nafas dulu. Berdoa mungkin. Enggak. Berdoa. Kalau berdoa itu nggak mungkin. Senyum. Bukan mungkin ya. Ini ada siapa lagi yang join? Ini siapa ini? Cah ini siapa ya? Karena tidak ada Bisa dikeluar. identitasnya, mungkin saya klik ya, keluar. Oke. Nah, Baik, sebelum kita mulai untuk tahap kedua, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. siap? Siap? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Persaingan semakin ketat. Sangat cepat menjawabnya Sangat ini. cepat ya. Wah. Iya, aduh. Keren banget ya. Wih, dipimpin. Wah, Jonanda. Peringkat pertama. Oke, jangan berkecil hati, ini masih soal pertama. Oke, kita lanjut. Wah, cepet banget ya. Wih, Aduh. emang terbaik. Nggak ada sih. 10 detik nih. Iya, nggak ada 10 detik.
Tahu gitu kita kasih waktu Wah, 10 detik aja ya, Mas. Ardi untuk memimpin, masih memimpin. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Ayo, semangat. Semangat, semangat. Oke. Wih, masih Pak Albert sekarang yang mimpin. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Soal keempat. Ayo, ayo, ayo. Yuk, yuk, yuk. Satu lagi. Satu lagi, oke. Wah, Wih. Rizal. Oke. Wah. Gaskan, Jal. Akhirnya. Akhirnya. Kanwil Sultan. Oke, kita next ke soal kelima. Semangat ya, semangat. Ayo Albert, kamu bisa. Siapakah yang masih memimpin? Wah, ini Wih. persaingannya ketat banget, oh. Kayak berubah-ubah itu. Sangat-sangat dinamis. Iya, benar. Ini masih 5 soal, kita masuk ke soal ke-6. Satu lagi. Oke. Siapa yang akan memimpin? Wah, Iya. Dua lagi. Wah, Pak Ranto, posisi kedua nih. Mas Ranto. Semangat, Pak. Kembali berganti. Oke, kita next ke soal 7. Wow. Wih, Pak Albert untuk posisi Pak Yogi. kedua. Pak Yogi masuk 5 besar. Wih, mantap. Oke, kita next ke soal ke-8. Ketua regu itu Mas Yogi. Semangat Pak Yogi. Luar biasa. Ih, cepat sekali ya. Wow, semakin ketat persaingannya. Kita next ke soal 9. Masih ada 11 soal lagi, tenang. Semua punya kesempatan yang sama untuk jadi 5 besar. Bisa mengejar. Iya, tenang. Satu lagi. Oke. Wah, berubah lagi. Wah.
Berubah lagi. Mantap. Oke, kita next ke soal 10. Udah setengah perjalanan nih. Wah, sangat cepat ya. Cepet banget ya. Wih, Pak Ranto. Wih, Pak Ranto. Di posisi kedua. Oke, kita nafas dulu. Relax sejenak. Senyum dulu, Kita senyum. masuk. Senyumnya dulu. mana? Ayo Abe. Senyum dulu. Tinggal 10 soal lagi. Semuanya punya kesempatan yang sama buat bisa jadi 5 besar. Oke, kita langsung next aja ya, Ul. Untuk soal ke-11. Iya, boleh. Oke. Ini belum tentu kita bisa jawab loh. Iya, belum tentu. Belum tentu. Makanya kita memilih jadi panitia ya. Itu dia alasannya. Cari aman. Lagi. Albert. Wih, berubah lagi. Berubah lagi. Emang persaingannya ketat banget ini. Yang teratas tetap Albert. Mantap Albert. Bagus banget sih. Wih, berganti Masih lagi. Pak Albert tapi yang peringkat pertama. Pemimpinnya masih sama. Masih sama. Ayo, satu lagi jawab ya. Detik-detik terakhir. Saya yang deg-degan loh. Itu dia. Albert. Ya, Wih, masih sama. masih sama. Oke. Next ke soal 14. Oke, satu lagi. Siap. Selalu satu yang ini yang terlambat ya. Albert. Wih, berubah lagi. Ya, Yes. berubah lagi. Mantap. Go, go, go. Soal 15. Jawabannya AB ini. Ya, berubah lagi. Berubah lagi. Oke, kita masuk ke soal ke-16. Dua lagi.
Wih, Rizal. Wih, Dari Kanwil disusul. Sultan. Geserkan. Mantap. Ini semakin deg-degan nih. Soal ke-17. Udah mau selesai. Masih sama. Masih Nggak ada yang sama. bergeser. Wah, ini tinggal 3 soal lagi. Jadi ini harus benar-benar Satu benar. harus benar soalnya. Satu. Albert naik. Wih. Mantap Mas Fatir. Tinggal 2 soal lagi. Wih, mantap. Gila sih ini. Mas Alan naik. Nah, ini soal penentuan terakhir nih. Satu dan Mas Alan menikung. Deg-degan banget nih. Yang lihat aja deg-degan loh. Apalagi yang Iya, menjalankan. saya deg-degan banget, Mas. Iya. Ini tinggal 1 soal penentuan nih. Oke. Kita Siap. next langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mikir sih pertanyaannya. Iya sih. Emang yang bikin Aku soal. aja nggak ngerti loh, Mas. Aku angkat tangan sih. Siapakah Ayo, yang satu. akan mewakili Kanwil Sulteng dalam tingkat regional? Iya. Wih! Pak Ranto, mantap. Pak Ranto memang juara. Juara. Mantap. Gak sia-sia emang belajar semalam. Satu sampai Surabaya loh. Gila, keren banget. Bisa, bisa. Untuk peringkat pertama diraih oleh Pak Ranto dari Kanwil DJPB Dari Sulteng. Kanwil Sulteng. Peringkat 2 siapa, Ul? Peringkat 2 ada Mas Rizal dari Kanwil DJPP Sulteng juga. Wah, dari Kanwil lagi. Untuk peringkat 3, Mas Albert dari KPPN Luwuk. KPPN Luwuk. Wah, gimana? Peringkat keempat, Fatir. Jonanda dari KPPN Toli Toli. Dan peringkat kelima siapa, Ul, yang terakhir? Fatir. Ada Mas Fatir dari KPPN Luwuk. Wah, gila. Wah. Mana nih KPPN Palu nih yang tadi peringkat ketiga 1, 2, 3. Saya tidak bisa meninggalkan Agus sendirian. Kayaknya menghilang ya. Oh, lu ngecep nih. Lagi konversi. lagi fokus membangun negeri kayaknya ya. Hanya Fatir tidak peringkat 1. Oke, sekali lagi selamat buat kelima peserta yang akan lolos ke tahap regional, yang akan mewakili
lingkup Kanwil di JPB Sulteng. Sekali lagi selamat untuk 5 peserta. Tepuk tangan dong. Yeay. Sama yang 3 lagi Palu semua. Oke, silakan Mbak Aulia melanjutkan kegiatan selanjutnya. Handal. Ya, selamat diucapkan kepada 5 peserta yang lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap regional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 September. Nah, acara selanjutnya itu testimoni peserta 5 besar. Gimana nih perasaannya mewakili Kanwil Sulteng? Boleh dimulai dari Pak Ranto dulu. Silakan Pak Ranto. Pak Ranto belakangan dari awal tadi. Pak Ranto belakangan. Oh, Pak Ranto belakangan. Oh. Iya, kita Pak Ranto belakangan. Gongnya Pak Ranto ya. Gongnya. Oh ya, boleh. Mana tahu masih euforia gitu. Oh iya. Berarti kayak nggak nyangka gitu ya. Apa Pak? Yang pertama dari yang nomor 5 dulu siapa Mas Mahdi? Oh, bentar, aku Mas Fatir. Mas Fatir. Ya. Testimoni ya? Iya, silakan. Iya benar, Mas. Nomor 5 itu nomor kesayangan saya, nama belakang saya Raga 5 dan saya tidak bisa meninggalkan Abi sendirian ke sana. Itu saja. Kasih ya. Siap. Selamat Mas Fatir. Padahal kemarin sempat izin ya Mas untuk ikut refreshment BPSPM. Jadwal saya habis siang ternyata setelah Isoma. Oh ternyata setelah Isoma. Oke. Jadi kesempatan ya buat ikut ini. Oke Mas, sekali lagi selamat ya. Selanjutnya dari Mas Jonanda, KPPN Toli. Toli. Iya, siap, salah. Kepada Mas Jonanda, untuk dapat memberikan testimoni bagaimana perasaannya masuk 5 besar, mewakili Kanwil Sulteng. Alhamdulillah, suatu. Terima kasih atas ininya, kegiatannya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Sinyalnya kuat ya berarti di KPPN Toli-Toli. Mas Mahdi ingin pindah ke KPPN Toli-Toli mungkin? ST sih, lebih ke ST mungkin ya. Ya, selanjutnya testimoni dari Pak Albert dari KPPN Lubuk. Oh ya, makasih Mbak. Kalau saya sih, karena ada senior saya, ada Mas Ranto sama PTPN paling mahir se-Sulawesi Tengah, jadi saya wajib ikut. Ada Kak Fatir. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya testimoni dari Mas Rizal dari Kanwil ini. Silakan Mas. Ini semua berkat Mas Ranto ya Pak. Mas Ranto memang the best. Terima kasih. Ketahuan berarti ya siapa gongnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini, pasti semuanya menunggu-nunggu ya. Pak Ranto saya kasih waktu 30 menit ya untuk memberikan testimoni. Silakan Pak Ranto. Ya, terima kasih Mbak Aul. Kanwil Sulteng jaya. Iya. Apa ya, saya ikut karena ini ada senior ya, ada senior Mas Agus, Mas Yogi ya, terima kasih. Mas Rizal, Mas Abe, Mas Fatir, ini terima kasih semuanya. Ini saya kira saya terakhir tadi. Menurut perkiraan Bapak. Ya, terima kasih. Semoga ini goalnya sih kompetensi nanti sih sebenarnya yang itu gitu ya. Tapi terima kasih teman-teman semua.
panitia. Selamat Pak Ranto sekali lagi. Gak sia-sia ya Pak mutasi ke Kanwil dari KPPN Palu. Oh, kalau di Palu Mas nggak sia-sia Mas. Oh siap. Loh, karena kosong Mas. Iya. Kan cuma ada Palu sama Gunung Kidul Indonesia itu. Request ya. Cilacap Pak, satu lagi Cilacap. Oh, saya nggak kenal, kenalnya cuma Palu sama Gunung Kidul. Ya, terima kasih kepada peserta yang telah memberikan testimoni. Acara selanjutnya yaitu review soal. Kalau ingin dibahas-bahas lagi boleh kita mengikuti review soal. Mas Mahdi mohon dipersiapkan. Siap. Untuk review soal akan dijelaskan oleh Pak Heru, Pak Eko, dan juga Pak Rifai. Tambah lagi Mbak Nisa, Mas Rian iya. dan Mas Aris. Oh iya. Sudah pada join semua belum nih? Pak Pak Rian Heru? dan Pak Aris juga. Pak Heru sudah join? Mas Mahdi, Pak Heru sudah join? Pak Heru sebentar Pak. Pak Heru, Pak Heru belum, Pak Pak. Eko. Pak Eko sudah. Pak Eko sudah, terima kasih. Kemudian Mas Rian dan Mas Aris. Pak Aris sudah, Pak Rian sepertinya mengikuti itu Pak, refreshment PPSPM. Oh ya, baik ya. Jadi ini terima kasih ya untuk yang Pak Eko ya. Pak Eko sudah join selaku pembuat soal terkait tusi di bidang PPA 2. Kemudian ada Pak Heru. Ini sedang ada kegiatan nampaknya. Demikian juga Pak Rian. Pak Heru juga menyiapkan soal PPA 1. Kemudian terkait proses bisnis dari Pak Rian dan terkait akuntansi pelaporan itu dari Pak Aris ya bidang PAPK. Baik, kita lihat-lihat lagi gitu ya. Soal kita yang tahap 1 ya Mas Mahdi ya. Soal 1 ini Betul, peraturan tahap 1, Pak. Peraturan terkait rekon ya. Ini nanti jawabannya adalah A ya. Per Dirjen 104. Kalau PMK 104. Kalau PMK 190 ya. Kemudian PMK berapa lagi nih? 145. Ini tentunya tidak asing ya bagi yang biasa dalam pelaksanaan anggaran gitu ya. 190 mengenai tata cara pelaksanaan APBN. Kemudian 145 itu mengenai jaminan ya, PMK jaminan. Kalau PMK 104 dan 177 ya, 177 ini mengenai penyusunan laporan keuangan untuk kementerian lembaga ya. Jadi jawabannya yang A. Ini sekalian kita melihat ya peraturan apa saja sih yang biasa kita gunakan sebagai pedoman ya. PMK 145, 190 ini juga tentunya tidak asing bagi kita. Oke, lanjut nomor 2. Terkait dengan standar akuntansi ya. PP 23 2005 ini terkait, ini mungkin teman-teman yang bukan akuntansi malah yang tahu ya. Ini dari terkait dengan pengelolaan keuangan pada BLU. Jadi yang non akuntansi Vera atau PAPK ini tahu, nggak mungkin jawabannya A gitu ya. Kemudian juga PP 45 ini juga tata cara pelaksanaan APBN. Pilihannya adalah 70 dan 71. Jawabannya 71 ya. Oke, next. Nah, ini aset berwujud yang lebih dari 1 tahun dan digunakan kegiatan operasional ya. Jadi
clue-nya ada dua, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, kemudian digunakan untuk kegiatan operasional. Dua-duanya harus terpenuhi. Ini aset tetap. Kalau tidak digunakan operasional, maka dia tidak termasuk aset tetap. Oke, next. Laporan keuangan pemerintah mengenai posisi neraca ya, ini nggak terbantahkan ya, ini semacam deskripsi saja, definisi. Oke, next. Kemudian pedoman Kanwil untuk PM dan lebih dalam bisa tanya Pak Heru gitu ya. Oke, next. KRO ini klasifikasi rincian output ya. Ini teman-teman di umum di Vera juga saya kira familiar ya dengan istilah KRO. Next. Nah, ini SBM. Ini juga terkait dengan pelaksanaan ya APBN maupun penyusunan RKKL. Adalah PMK 60. Ini berarti peraturan yang senantiasa diupdate tiap tahun ya. SBM ini hampir selalu ada update tiap tahun. Harapannya kita semua ya, kita semua itu bisa mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Oke, next. Ya, pejabat KPPN, Kepala Seksi Bank ya, yang sebagai PPK untuk penyalur DFDD. Selanjutnya, penyaluran dana transfer yang dilakukan oleh KPPN ya, dari 4 jawaban ini jawabannya adalah yang DFDD ya. Oke, next. BRI merupakan salah satu bank yang menyalurkan KUR. Ini sebenarnya cuma statement tambahan aja ya, nggak ada gunanya gitu ya. Cuma mungkin cukup bikin rancu gitu ya, ada unit gitu ya, BRI unit biasanya. Jadi KUR ini adalah kredit usaha rakyat. Oke, next. Kemudian aplikasi mengenai rekening adalah Sprint. Ini ada yang sayonara ini bagi yang mutasi ya. Yang mutasi pindah. Oke, next. APBN ini ditetapkan dengan undang-undang. Saya kira nggak ada yang jawab selain undang-undang ya, benar semua ya. Tiap tahun ada undang-undang APBN. Kalau dulu rinciannya ada di Kepres gitu ya. Selanjutnya, kemudian dokumen yang membuat uraian rencana kerja, ini POK jawabannya. Lanjut. Jadwal pemutakhiran RPD 5 hari kerja sebelum pengajuan ke KPPN ya. Ini untuk transaksi yang nilainya 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ya, proporsi UP Tune dan KKP ya. Nah, ini juga harus cermat ya, apakah 40-60 atau 60-50 ya. Jawabannya adalah 60-40. Kemudian persyaratan pembentukan BLU selanjutnya, yang tidak ada adalah persyaratan normatif ya. Jadi ada persyaratan teknis, persyaratan substantif, administrasi ya. Ini tentunya ada rinciannya lagi, teknis itu seperti apa, substantif seperti apa, dan administrasi seperti apa. Nah, ini perlu dilihat di regulasinya ya, di PP-nya gitu. Oke, selanjutnya yang bukan termasuk paket undang-undang. Undang-Undang Nomor 15 2006 ya. Ini harus bisa membedakan mana yang Undang-Undang 15 yang paket sama yang bukan ya. Terutama 15 2006 sama 15 2004 ini sebenarnya hampir sama ya. Nah, tapi yang 15 2004 itu adalah mengenai penjabat APBN. Nah, sementara 15 2006 ini adalah terkait BPK ya, yang mengaudit LKPP maupun LKKL dan LKPD ya. Nah, tapi BPK di 15 2006 adalah sebagai organ ya, sebagai organ.
Oke, selanjutnya ini MPN yang terbaru ya, yang diperluas gitu untuk saluran pembayaran ataupun penyetoran penerimaan negara. Selanjutnya, ya, penyampaian laporan pertanggungjawaban LKPP dan LKPD ini 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Next. Ini soal terakhir ya. Bendahara diangkat oleh, jawabannya kepala kantor ya. Nah, ini mohon dibedakan ya antara kepala kantor sama KPA ya. Walaupun di kantor itu kepala kantor adalah ex officio sebagai KPA, akan tetapi dalam pengangkatan bendahara itu kepala kantor bukan dalam kapasitas KPA, tapi sebagai kepala satker ya, sebagai kepala kantor. Jadi karena bendahara sama KPA itu tidak ada hubungannya ya. Jadi bendahara itu bukan bawahan KPA. Kalau bawahan kepala kantor iya. Dan bendahara ini melaksanakan tugas ya selaku kebendaharaan negara. Jadi jawabannya adalah kepala kantor ya, walaupun persennya sama antara kepala kantor dan KPA, tapi bendahara diangkat oleh kepala kantor. Baik, itu mungkin review soal yang tahap 1 dari Pak Heru, Pak Eko. Pak Heru sudah join kah? Mana tahu ada yang mau disampaikan? Atau Pak Eko, silakan, ada yang mau disampaikan Pak Eko? Ya, makasih Pak Kabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat kepada teman-teman Big Five ya yang telah berhasil lolos ke babak selanjutnya seleksi. Mudah-mudahan teman-teman yang terpilih ini bisa membanggakan ya wilayah Sulawesi Tengah. Dan yang tidak lolos, saya pikir masih ada kesempatan lagi lah. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa bergabung lagi dengan skuad Kanwil Sulawesi Tengah ya, termasuk Mbak Aulia dan Mas Mahdi gitu ya. Jangan jadi panitia, tapi bisa jadi peserta gitu ya. Siapa? Kemudian terkait dengan pertanyaan, saya pikir komprehensif ya. Jadi pertanyaan yang sifatnya umum, kemudian sifatnya berdasarkan normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga yang bersifat up to date, terkini, soal-soal terutama soal-soal dari kami PPA 2 terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga KUR gitu ya. Jadi nanti ini pesan saya mungkin ya kepada teman-teman sekalian, selain membaca soal-soal yang bersifat normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga harus sering-sering membaca soal-soal yang faktual. Jadi bahan-bahan berita informasi terkait dengan kondisi keuangan kita saat ini, terutama dalam hal penanganan pandemi COVID ya, itu mungkin bisa menjadi referensi teman-teman untuk bisa sebagai bahan referensi untuk ini, untuk mengikuti lomba. Saya yakin nanti untuk yang tahap berikutnya, apalagi tahap seleksi nasional, itu ada soal-soal yang terkait dengan berapa pertumbuhan ekonomi selama 2020, kemudian secara nasional ya, kemudian berapa penyaluran PEN ya tahun 2020-2021. Jadi hal seperti itu bisa kita baca lewat berita-berita atau media sosial yang bersifat ekonomi ya, sifat ekonomi dan keuangan. Mungkin itu ya sementara bisa saya sampaikan ya Pak Kabu ya. Jadi saya tidak menjelaskan detail satu persatu pertanyaan, namun sebagai antisipasi saja. Jadi bukan hanya normatif yang kita baca, tapi juga kondisi terkini terkait dengan kondisi keuangan, makroekonomi, serta ekonomi secara nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Pak Rian masih kegiatan refreshment PPSPM ya. Pak Aris, ada yang mau disampaikan Pak Aris? Pak Aris masih join?
Kalau enggak, kita lanjut untuk review yang tahap 2. Oke, review tahap 2. Untuk jenis laporan ya, jenis laporan itu ada 7. Yang tidak termasuk itu adalah GFS. Ini bukan laporan keuangan ya. Bukan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban ataupun akuntabilitas pelaksanaan APBN. Jawabannya adalah LSKP ya, laporan statistik keuangan pemerintah atau GFS. Untuk implementasinya GFS ini ada 2 jenis laporan yang disusun. Pertama adalah LKPDK, ya. Laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Ini tingkat provinsi ya, tingkat Kanwil. LKPDK, kemudian juga ada LSKP, laporan statistik keuangan pemerintah. Oke, next. Kemudian yang tidak termasuk dalam aset tetap ya. Tadi aset tetap kriterianya adalah masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk kegiatan operasional. Jawaban yang tidak termasuk aset tetap adalah bangunan rumah untuk korban bencana ya. Bangunan rumah yang akan diserahkan itu masuknya adalah persediaan. Akunya 526 kalau nggak salah. Oke, next. Revisi anggaran. Ini yang tidak termasuk pelaksanaan revisi anggaran. Kalau revisi anggaran ada yang dalam hal pagu anggaran berubah, kemudian pagu anggaran tetap. Ya, ini tentunya kewenangannya juga nanti ada pembagian. Kemudian ada juga yang revisi administrasi. Nah, yang tidak termasuk adalah revisi anggaran dalam hal pagu anggaran dihapuskan. Kemudian berikutnya contoh revisi dalam hal pagu anggaran tetap ya. Nah, kalau yang ABC ini jawabannya adalah pergeseran anggaran ya. Jadi pagunya itu tetap. Nah, tapi kalau dalam hal ada PHLN atau PHDN ya, lanjutan pelaksanaan kegiatan, ini walaupun sumbernya adalah PHDN ataupun PHLN, ini merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam APBN gitu ya. Jadi tetap dituangkan dalam DIPA gitu ya. Oke, next. Alokasi dana PEN. Ya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Eko ya, informasi-informasi yang aktual. Dana PEN 2021 jawabannya A, 744,77 triliun. Kemudian sektor untuk penyaluran PEN yang tidak termasuk untuk penyaluran PEN adalah bantuan UMKM ya. Jadi untuk yang perlindungan sosial, program prioritas sektoral, prioritas atau sektoral dan kesehatan ini merupakan bagian dari sektor utama dalam program PEN 2021. Next. Ekonomi Indonesia triwulan 2. Ini baru triwulan 2 ya rupanya ya. Bukan 1 tahun rupanya ya Pak Eko ya. Nah ini berarti harus update selalu ini. Oke, ini tadi ada pesan dari Kepala Bidang BPA 2 ya. Nanti kita perlu update informasi-informasi aktual ya yang patut menjadi perhatian kita bersama. Oke, next. Kemudian salah satu penggunaan dana desa tahun 2021 untuk penanganan COVID adalah BLT Desa. Berikutnya, Peraturan Menteri PMK 126. Ini terkait apa? Jawabannya adalah A, terkait tata cara pelaksanaan sertifikasi bendahara. Jadi sesuai dengan petunjuk ya dalam pelaksanaan LCC tingkat Kanwil, salah satu materinya adalah mengenai bendahara. Jadi mungkin perlu dilihat juga ini PMK 126,
Kemudian PMK terkait kedudukan bendahara, PMK berapa ya? 162 ya. PMK 162. Ini peraturan-peraturan dalam pelaksanaan APBN ya, termasuk mungkin yang untuk jabatan PPK dan sebagainya, ini juga ya PMK 211 kalau nggak salah. PPK, BPSPM ini juga perlu dilihat-lihat. Oke, next. Kemudian penggunaan uang persediaan dengan DJP Marketplace Satuan Kerja yang telah bekerja sama dengan 3 bank berikut ya. 3 bank yang sudah membangun marketplace, itu ada Bank Himbara semua ini ya pilihannya, tapi yang sudah adalah BNI, Mandiri, dan BRI. Sementara BTN itu belum membuat marketplace. Oke, next. PPK menyampaikan RPD ya, ini penyampaian RPD klasifikasi transaksi besar itu adalah yang nilainya lebih dari 1 miliar. Next. Dispensasi terhadap perubahan UP, melampaui besaran UP dan perubahan proporsi UP tunai dan UP KKP. Ini kewenangannya ada di Kepala Kanwil Dirjen Perbendaraan. Next. Kriteria opini BPK, ini apa-apa yang dilihat oleh BPK ya dalam laporan keuangan. Ini benar ya, baik terkait dengan standar akuntansinya, kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun kecukupan pengungkapan. Apabila 3 hal ini tidak terpenuhi dengan baik, maka ini akan berpengaruh terhadap opini itu ya yang diberikan BPK. Selanjutnya, karakteristik BLU ya, yang tidak termasuk karakteristik BLU. Kalau yang karakteristik bukan kekayaan negara yang dipisahkan ya. Nah ini benar ya. Jadi BLU itu bukan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian tidak bertujuan mencari keuntungan ya. Jadi non profit oriented ya, karena tujuannya BLU itu adalah layanan umum. Penekanannya adalah layanan umum, peningkatan ya kualitas layanan. Kemudian dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi. Ini juga karakteristik ya dari BLU, walaupun satker tapi mereka bisnis like gitu ya, mirip dengan korporasi. Jawabannya adalah yang tidak termasuk karakteristik adalah sebagai subjek pajak ya, karena berbadan hukum. Jadi BLU itu tidak berbadan hukum. Tapi BLU adalah satker pemerintah ya, hanya saja pengelolaan keuangan dalam hal ini PNBP yang berbeda dengan satker pada umumnya. Selanjutnya metode pencatatan persediaan ya, yang setiap saat adalah perpetual. Kalau nggak salah hanya ada 2 gitu ya, perpetual dan periodik ya. Perpetual dan benar periodik kalau nggak salah ya. Periodik ini nanti konsekuensinya ada stock of name. Kalau perpetual ini yang setiap kali ada perubahan dilakukan pencatatan. Oke. Selanjutnya, aplikasi untuk mengintegrasikan sistem keuangan pemerintah, SEPAN dan SIKD. Jawabannya adalah SIKRI. Ini juga aplikasi yang masih dalam tahap kayaknya belum penerapan penuh ya, belum rollout, masih uji coba gitu. Tapi sudah di launching gitu. Ini teman-teman dari bidang PAPK yang melaksanakan untuk menyusun GFS dan sebagainya. Oke, next. Jenis kegiatan ya, karena sifatnya harus dilakukan pembayaran lebih dahulu ya. Dapat dilakukan setelah penyedia barang jasa menyampaikan jaminan. Yang tidak bisa, yang bisa menggunakan jaminan itu sewa menyewa bisa gitu ya. Cuma jenis jaminannya untuk sewa menyewa ya tentunya bukan bank garansi gitu ya, karena sewa menyewa itu asetnya kita pegang gitu, dipegang oleh penggunanya. Jadi jaminannya berbeda dengan jaminan untuk pekerjaan seperti pemeliharaan ya. Pemeliharaan, kemudian pengadaan barang secara elektronik ya yang menggunakan UP. Ya, ini kan memang harus dibayar lebih dahulu karena sifatnya.
Kalau nggak dibayar nanti nggak dikirim barangnya itu ya. Di sini jawabannya yang tidak termasuk adalah pekerjaan konstruksi. Oke, next. Ini bisa dilihat di PMK 145 ya. Mengenai jaminan. Bentuk jaminan ini juga di PMK 145. Silakan dieksplor nanti di dalam lagi. Izin Pak, yang pertanyaan sebelumnya Pak. Pertanyaan 11 tadi Pak. Ya. Konstruksi uang muka bisa Pak? Iya. Uang muka ya? Iya kan konstruksi termasuk Pak. Betul. Seperti pemeliharaan juga itu konstruksi juga. Tapi di sini bukan pekerjaan fisiknya. Jadi untuk fisiknya ini pembayarannya tetap sesuai dengan berita acara hasil progresnya. Jadi kalau dari 4 jawaban ini yang paling tepat ya. Itu kalau konstruksi itu kan ada uang muka ya, jaminan uang muka ada ya. Kemudian ada jaminan pemeliharaan juga gitu. Ini boleh dilakukan ya dengan menerbitkan jaminan, dan untuk konstruksi yang dalam arti pekerjaannya ini hanya di akhir tahun anggaran ya, karena memang pengajuannya nggak bisa untuk LS sampai dengan 31 Desember. Tapi sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun itu pekerjaannya bisa diselesaikan sampai 31 Desember ya. Tapi pengajuannya karena nggak bisa diajukan LS sampai akhir 31 Desember itu dimajukan. Tapi secara umum ya, kalau misalnya dia pekerjaannya itu misalnya selesai bulan Oktober gitu ya, nah ini konstruksi yang dalam arti fisiknya ini tidak bisa. Jadi dari 4 ini ya, yang paling tepat untuk jawabannya itu adalah pekerjaan konstruksi. Jadi kalau barangnya belum selesai dibangun ya, belum 80% berita acara progresnya, itu nggak boleh kita bayarkan 80%. Mungkin itulah gambaran penjelasannya gitu ya. Demikian mungkin Mas Agus ya. Agak ini sih Pak, agak apa? Kurang apa ya? Karena kalau konstruksi kan dia bisa, walaupun termin itu kan yang ngatur PPK-nya Pak, berarti kan bisa dilakukan oleh mereka juga gitu loh Pak. Oke, ya ini dalam review ini ruang diskusi ya, monggo saja disampaikan ya argumen-argumennya. Cuma yang bisa saya jelaskan mungkin seperti itu Mas Agus ya. Dari pekerjaan konstruksi itu ada yang boleh diberikan jaminan itu uang muka pertama, jaminan uang muka ya. Tapi di situ uang mukanya itu ya. Kemudian pemeliharaan juga bisa gitu. Misalnya pemeliharaan selesainya 31 Desember, pemeliharaan ya misalnya 6 bulan gitu ya di tahun anggaran berikutnya ini bisa dibayarkan. Tapi di akhir tahun anggaran. Tapi untuk yang konstruksinya ya, konstruksinya kalau misalnya dia progresnya itu BAP-nya itu belum selesai, memang per termin ya berapa persen atau termin pembayarannya mau penyelesaian berapa persen itu dituangkan dalam kontrak ya. Tapi kalau pekerjaannya misalnya BAP-nya belum 80%, tidak boleh diajukan pembayaran untuk progres 80% dengan menyerahkan jaminan. Nah, jadi ada hal yang tidak bisa sepenuhnya menggunakan jaminan. Mungkin begitu ya Pak ya. Kalau saya lebih condong yang pengadaan barang jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan UP Pak. Pengadaan barang jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan UP. Untuk yang pengadaan barang jasa secara elektronik ini kan sebenarnya ada yang mekanisme LS gitu ya. Kemudian ada yang mekanisme UP. Kalau yang mekanisme LS itu prinsipnya tadi ya, pembayaran itu nggak boleh dilakukan sebelum barang jasa diterima. Sehingga LS untuk pengadaan BBJ dengan elektronik itu nggak bisa dilakukan. Tapi kalau dengan UP ini bisa dilakukan. Tapi jaminannya juga tentunya nggak harus jaminan bank dan jaminan garansi. Ini mungkin perlu digarisbawahi ya, bahwa bentuk jaminan itu tidak terbatas pada bank garansi dan dari perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan. Silakan ini di pasalnya persis ada gitu ya. Yang pilihan ABC ya. Itu di PMK 145 semuanya itu ada dalam peraturannya.
Makasih, Mungkin Pak. seperti itu. Gimana, Mas? Makasih, Pak. Oke, sami-sami. Ya, ini memang bukan jawaban yang ini ya, tidak sepenuhnya konstruksi itu tidak bisa dibayarkan sebelum pekerjaan selesai. Namun demikian juga tidak bisa sepenuhnya konstruksi itu diberikan dengan jaminan padahal barang jasanya belum diterima. Jadi ada sisi yang tidak bisa dilaksanakan dengan jaminan. Oke, next. Ini bentuk jaminan ya. Bentuk jaminan, ya sekali lagi jaminan di sini ada surat jaminan ya. Surat jaminan itu ada yang dari bank, ada yang dari perusahaan asuransi, dan ada perusahaan penjaminan. Kalau bank dan perusahaan asuransi mungkin nggak ada pertanyaan ya. Kalau asuransi ada listnya juga itu. Kalau yang mokong itu ya, mokong itu apa ya? Gagal pelaksanaan, kemudian dicairkan juga sulit, ini nanti masuk blacklist gitu. Ini selalu diupdate. Sementara perusahaan penjaminan itu ada satu perusahaan penjaminan gitu ya yang bisa melaksanakan. Tidak termasuk perusahaan asuransi, tapi ini perusahaan penjaminan yang juga diakui surat jaminannya dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN. Itu ada di PMK 145 itu ya. Jadi bentuknya ada juga komitmen penyedia barang jasa, kemudian ada SKP PBJ ya. Nah, ini kapan digunakan? Mungkin detailnya juga ada di PMK 145, mungkin monggo dipersilakan. Pertanyaan berikut, Mas Madi. Bentuk jaminan yang akhir tahun ya. Ya ini sekali lagi bentuk jaminan ini ada 3 ya. Ada yang dari perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, kemudian bank. Ini kayaknya sebagian ada yang menjawab semua benar ya. Ini memang bentuk jaminan ada 3 itu. Akan tapi khusus untuk akhir tahun anggaran hanya bank garansi ya, yang digunakan. Oke, next. Soal terakhir ya. Soal terakhir pertanyaannya agak panjang, statementnya juga agak panjang. Pekerjaan konstruksi ya baru diselesaikan 85% di tanggal 31 Desember 2021 ya. Ini berarti nanti itu ya. Dan dalam kontrak juga berakhirnya 31 Desember. Nah, terkait dengan hal tersebut, statement yang A, B, C, D mana yang benar gitu ya. Pekerjaan tersebut tidak dapat diadendum ya, maksudnya kontraknya karena telah berakhir waktu pelaksanaannya. Nah, ini apakah pernyataan ini tepat ya? Nah, seharusnya ini masih mungkin ya dilakukan adendum kontrak. Ini tentunya ada prosesnya juga, pekerjaan mana yang bisa dilanjutkan ya. Ada nanti review dari PPK itu ya. Kemudian penetapannya dari KPA dan itu pun bisa meminta review dari APIP ya sesuai kebutuhan. Jadi yang A salah, yang kedua dapat diadendum ya. Akan tapi adendum di sini itu bukan adendum terhadap waktu pelaksanaannya ya. Yang diadendum adalah DIPA yang menjadi pembebanan ya. Dalam kontrak kan disebutkan ya menjadi beban APBN DIPA Satker apa itu nomor berapa tahun berapa. Nah, jadi yang diadendum di sini adalah untuk penyelesaiannya adendum untuk pembebanan, sementara waktu pelaksanaan ini tidak boleh diadendum ya. Mestinya 31 Desember 2021 misalnya tambah 3 bulan gitu. 31 Maret 2022. Nah, ini nggak boleh termasuk dalam bagian adendum kontrak untuk yang lanjutan di tahun berikutnya. Kenapa? Karena kalau di adendum juga waktu pelaksanaannya nanti nggak ada dendanya gitu ya. Padahal ini harus tetap dikenakan denda keterlambatan. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Kemudian kalau yang berikutnya, sisa nilai pekerjaan tersebut tidak dapat ditambahkan atau on top ke dalam DIPA tahun anggaran berikutnya. Ya, jadi di sini maksudnya sisa nilai pekerjaan katakanlah yang 15% ada dalam DIPA 2021,
tidak boleh dipindahkan ya, nilainya itu menjadi revisi DIPA yang jumlahnya nambah gitu ya, Pagudipanya bertambah di 2022, maksudnya itu. Nah, statement ini tidak benar ya gitu ya, salah itu. Jadi jawabannya adalah C. Sementara yang D, sisa pekerjaan tersebut dapat saja jawabannya yang C itu adalah statement yang benar gitu ya. Tidak dapat on top ya. Jadi kalau misalnya mau dilanjutkan di 2022, ini harus melakukan penggeseran Pagudipa 2022 tanpa mengurangi output ya dalam tahun 2022. Dan yang terakhir, jawaban terakhir, pekerjaan tersebut dapat saja dilanjutkan. Ya, sampai di sini benar statementnya. Namun pengenaan dendanya itu bukan 5% ya, tapi bisa maksimal 9%. Dan presentasinya adalah dari nilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan ya. Jadi bukan dari nilai kontrak. Itu mungkin beberapa hal yang dapat disampaikan terkait dengan review untuk tahap 2. Begitu mungkin Mas Madi, monggo mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan, tapi ini ya kita terbuka saja. Oke, sudah cukup? Mas Padi lagi kemana ini Mas Padi? Atau Mbak Aul nih lagi kemana? Iya Pak. Iya. Pak. Ya sudah selesai ini ya? Sepertinya ya Pak, sepertinya sudah cukup Pak. Sudah cukup Pak. Oke, terima berarti, kasih. Atau Mas Aris mana tahu ada yang mau disampaikan tadi belum sempat menyampaikan. Mas Aris Yono. Ada live? Oke, baik. Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjutkan rangkaian acara berikutnya. Ya, terima kasih Pak Rifai atas review soalnya. Sampailah kita pada penghujung acara. Selamat kami ucapkan sekali lagi kepada 5 peserta yang mewakili Kanwil Sulteng ke tahap regional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 21 September. Kelima peserta akan bersaing melawan perwakilan dari seluruh kanwil di Sulawesi. 3 peserta terbaik di tahap regional akan diikutkan ke tahap final atau tahap nasional pada tanggal 22 September. Kami berharap salah satu dari perwakilan Kanwil Sulteng, bukan salah satu ya, diharapkan lebih dari satu, bisa mewakili ke tahap nasional. Amin. 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 Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aul, Mas Mahdi, dan teman-teman semua peserta. Selamat Mas Ranto, Mas Rizal. Mas Ranto ini kayaknya terharu nih, masih terharu nih Mas Ranto. Masih speechless ya Pak. Sok. Masih shock gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa dibantu Mbak Titin ini untuk supaya nggak shock. Tanggal berapa kira-kira ini final wilayah? Wilayah tanggal 20 sampai 21 September, Pak. Oh. Regional ya, regional Sulawesi ya. Regional 20, 21. Sulawesi, catat. Jadi ada berapa regional, jadi nanti teman-teman dari Sulteng yang 5 besar ini melawan dari Gorontalo, dari Sulawesi Utara begitu ya, sampai Sulawesi Selatan dan Sumatera. Iya Pak. Oke. Mohon lift. Makasih Pak Eko. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak.
Selamat Mas Ranto, Mas Rizal, Mas Albert dari Luwuk ada 2 ya, sama Mas Fatir. Kemudian Mas Jonanda dari Toli-Toli. Luar biasa. Coba, makasih Pak Rifai. Jinlip. Oke. Oke, saya mohon izin lip ya Mas Mahdi ya. Ya Pak, sama saya juga Pak. Oke, terima kasih semuanya. Dadah semuanya. Udah pada keluar ya? Ke kantor Mas, ke kantor Mas. Iya dong. Habis sana, habis zuhur kan? Kantor. Kalian. Sekalian sholat di kosan. Yes, kelar. Oke, tak izin live ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Salam.